Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Pak Dr. Nairobi. Bang Nay, bagaimana sih perkembangan UMKM di Lampung dan khususnya peran perbankan terhadap permodalan UMKM? Ya, kalau untuk di Lampung memang kita lihat khusus untuk kredit memang mengalami penurunan. Jadi kredit untuk modal kerja, kredit untuk investasi ini mengalami penurunan. Tetapi ada yang agak ini sedikit, ini kredit untuk mikro itu yang turun kita. Kredit yang menengah, kecil dan menengah ini masih stabil. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kredit sektor perbankan ini masih bisa mendorong pertumbuhan kredit. Tentu saja kalau kita lihat sebenarnya ini juga adalah dorongan pemerintah melalui program PEN tadi, program pemulihan ekonomi nasional yang cukup signifikan. Kan kalau secara nasional itu program untuk UMKM itu sekitar 110 miliar, 110 triliun. Lampung ini saya tidak tahu dapat kebagian berapa, tetapi mungkin sekitar 10-an triliun lah kalau tidak salah. Dan itu kelihatannya sudah terserap hampir 80-an%, mungkin hampir 90-an% gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas perbankan menjalankan program PEN secara baik dan kita melihat bahwa memang yang mikro ini kan memang modalnya sangat kecil sehingga fluktuasi bisnis mereka ini termakan oleh modal-modal itu termakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang menyebabkan kelihatannya ketika mereka ingin bergerak ini agak lambat dan juga ketika mereka ingin minjam apa gitu, berusaha apa. Karena memang bisnis yang sedang dijalankan benar-benar sedang dalam kondisi yang cukup buruk begitu. Sehingga ini menunjukkan perlu perjuangan pemerintah dan kita semua untuk bagaimana agar kredit mikro yang sedang menurun ini untuk bersama-sama kita berikan insentif ya dalam rangka mereka bisa bergerak maju kembali. Jadi selama pandemi ini kredit mikro itu yang turun sekali ya kelihatan. Sementara untuk menengah, kecil dan menengah dia datar. Walaupun dia turun tapi kemudian dia datar gitu ya, tetap stabil. Tentu saja ini UMKM ini, permodalan UMKM ini kan tidak hanya melulu perbankan yang harusnya bertanggung jawab, tapi ada juga peran Pemda di situ, pemerintah daerah. Peran apa yang seharusnya diambil oleh Pemda atau kolaborasi antara Pemda dan perbankan untuk mendukung permodalan UMKM terutama di masa pandemi ini? Ya, saya melihatnya yang paling penting itu adalah dalam rangka pendampingan. Jadi dalam kondisi sekarang ini pendampingan kepada UMKM untuk memberikan jalan keluar, termasuk misalkan dalam hal digitalisasi, memberikan pemasaran dalam bentuk digitalisasi, kemudian memberikan pengetahuan tentang bisnis-bisnis baru yang bisa dimasuki oleh kawan-kawan dari usaha mikro ini sangat penting. Kemudian yang lain adalah ya pemerintah harus membuat program khusus ini untuk yang di bawah ini dalam bentuk mungkin tambahan pelatihan-pelatihan ya agar mereka tetap bisa bergerak, bisa menemukan bisnis yang diperkirakan bisa mengembangkan kemampuan mereka nanti di tengah jalan ini untuk bisa tetap berkembang. Karena tanpa bantuan dalam bentuk pendampingan ini kelihatannya memang kasihan gitu ya, akan menjadikan mereka pengangguran dan yang kita khawatirkan kan berdampak sosial terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat. Jadi peran kunci Pemda itu pendampingan? Pendampingan saya melihatnya. Baik dalam produksi juga mungkin? Iya, dalam produksi, dalam pemasaran. Makanya kan gubernur kita Pak Arinal kan ingin membuat smart village itu kan. Ini dalam rangka untuk membantu kawan-kawan UMKM ini bisa memasarkan produknya ke level lebih luas melalui proses digital. Tetapi kalau kita lepaskan saja kan bahaya ini kan. Mereka juga nggak terlalu paham tentang itu. Sehingga program-program yang seperti ini mendampingi mereka ini yang lebih
harus lebih tinggi. Contoh sederhana mungkin kalau BRI kan punya mantri kredit gitu kan. Nah mungkin ini juga harus kita munculkan, yang mantri-mantri ini yang harus kita tambah gitu. Bagaimana merekrut orang-orang yang terhambat atau mereka mungkin ter-PHK, mereka punya pengetahuan tentang kredit, pengetahuan tentang usaha, ini bisa kita jadikan sebagai pendamping dalam bentuk menteri-menteri lah ya. Menteri-menteri yang dibiayai oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, mendorong agar si UMKM bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kemudian terakhir, Bang Nay, tentang penerapan KRIS di Lampung ini untuk membantu UMKM sudah sejauh mana? Ya, BI sangat intens saya lihat melakukan berbagai macam promosi ya. Karena memang kalau kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi digital melalui KRIS ini akan lebih memudahkan proses transaksi kan. Tetapi ya tentu saja kendalanya masih banyak karena keterbatasan. Mungkin ini ya harus ditambah lagi lah. Mungkin sederhananya libatkan kita lah yang dari perguruan tinggi untuk membantu mempromosikan KRIS dan kita bisa promosikan itu sampai ke pedesaan, sampai ke kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Terima kasih Pak Nairobi atas penjelasannya. Sangat lengkap dan sangat komprehensif semua penjelasan dari Pak Nairobi. Terima kasih Bang Nay. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan program Ekonomi Corner pekan depan di Metro TV Lampung. Program ini didukung oleh IDX Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, UIN Raden Intan Lampung, dan Radisson Hotel. Salam sehat dan tetap patuhi protokol 5M. Terima kasih.